Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi nikmatil hidayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fi ayatil karimah, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Salawat salam dicurah limpahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Menyempurnakan khutbah ini, khatib berwasiat khusus untuk diri dan keluarga, umumnya jemaah sekalian. Marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan cara melakukan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarangkan oleh Allah. Hanya berbekal takwa inilah kita mampu dan bisa raih kebahagiaan hidup di alam dunia, terlebih keselamatan kita hidup di alam akhirat kelak nantinya. Semoga pelaksanaan salat Jumat ini Allah masukkan kita, Allah golongkan kita, Allah catat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, seorang mukmin itu akan terlihat mulia dan juga istimewa bila dia mempunyai akhlak yang mulia. Bahkan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah diutus oleh Allah ke muka bumi kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Dan satu di antara akhlak yang teramat mulia adalah mempunyai sifat malu. Dan ternyata malu merupakan salah satu di antara cabang keimanan
sebagaimana yang dikuatkan oleh baginda Rasul dalam riwayat hadisnya adalah bahwa beliau sampaikan iman itu sampai 70 cabang, dan cabang yang paling tertinggi adalah ucapan kalimat la ilaha illallah, dan cabang yang paling rendahnya adalah menyingkirkan segala hal yang akan menyakiti di jalanan dan merupakan malu, bagian daripada cabang iman. Subhanallah, inilah dia yang dikatakan bahwa malu merupakan sebagian daripada iman. Dia orang akan dibilang beriman kepada Allah bilakah emang dia punya rasa malunya. Dan akankah juga dia dibilang orang yang punya rasa malu kalaupun emang dia sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat hadis yang lain, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menguatkan dalam riwayatnya, al-haya wal iman furiqul jami'an idza ukhidha ahaduhuma ukhidha ukhra. Apabila yang dikatakan iman dan malu ini adalah merupakan salah satu di antara kesatuan yang selalu bersama, tidak bisa dipisahkan. Bila satu di antaranya dicabut, maka yang lainnya pun akan tercabut. Berarti jelaslah pula bahwa melalui hadis ini bahwa malu dan iman adalah satu pasangan yang tak terpisahkan. Tidak akan pernah bisa dipisahkan antara malu dan keimanan. Maka yang dimaksudkan oleh baginda Rasul, malu dalam keimanan ini adalah malu yang karena Allah. Malu apabila dia berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Malu apabila juga dia melakukan dosa di muka bumi. Malu apabila juga dia melakukan kemunkaran di alam dunia ini. Kemaluan itulah atau rasa malu itulah yang berpondasikan akan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malu kita akan melakukan ibadah, bukan malu kita akan membaca Quran, bukan malu kita mengenakan pakaian muslim, bukan malu kita melakukan ibadah spesial khusus pribadi kita di hadapan orang lain, saudara. Inilah yang dikatakan rasa malu yang dimaksudkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila rasa malu ini dimiliki oleh seorang pemimpin bangsa, maka dia tidak akan pernah berani melakukan korupsi, tidak akan pernah berani juga melakukan kezaliman kepada rakyatnya, karena dia punya rasa malu, saudara. Bila rasa malu ini dimiliki oleh orang yang berilmu, maka dia pun akan malu bila mendebarkan dan mengajarkan ilmunya dinilai, diukur dengan duniawiyah. Maka dia punya rasa malu apabila ilmunya dijual hanya karena harta benda dan pangkat jabatan belaka. Bila yang dikatakan sifat malu ini dimiliki oleh rakyat dan masyarakat biasa, maka dia akan menjadi rakyat dan warga masyarakat yang patuh dengan segala aturan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintahnya, saudara. Maka inilah kehebatan daripada rasa malu itu sendiri. Maka lalu bagaimana gerangan supaya kita sebagai orang-orang yang beriman
rasa malu itu bisa terpelihara, rasa malu itu bisa terjaga daripada diri kita sekalian. Maka bagi Rasul Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan kepada para sahabatnya, kalian mesti merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Maka para sahabat mengatakan, kami telah melakukannya ya Rasulullah. Maka bagi Rasul berkata, bukan itu maksudku. Maksud aku adalah kau malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu adalah singkirkan, kosongkan pikiranmu dari berbagai pikiran-pikiran negatif, daripada masukan-masukan ke dalam otak kamu yang menebarkan fitnah, yang menebarkan hoax, kebohongan dan lain sebagainya. Maka saat pikiranmu kau kosongkan, kau berpikir jernih, kau berpikir baik untuk kemaslahatan bangsa dan umat, itulah kau mempunyai rasa malu kepada Allah yang sebenar-benarnya rasa malu. Yang kedua, bagi Rasul mengatakan adalah bahwa malulah kau kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, dengan cara kau kosongkan perutmu dari apa-apa yang masuk ke dalamnya. Maka dalam hal ini bagi Rasul mengatakan, jaga perutmu, jangan sampai yang dikatakan perut kita bagai kantong sampah, apapun saja masuk ke dalam perut kita. Maka bila hal itu masuk, maka bisa boleh cari barang yang haram, hasil usaha yang haram akan dilakukan oleh orang yang tak punya rasa malu, yang pada akhirnya akan tumbuh dan berkembang darah-darah yang dari haram, daging-daging yang haram. Maka apabila hal itu semua terjadi, maka dia akan dicabut rasa malunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir yang ketiga, bagi Rasul Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam riwayat hadisnya, maka ingatkanlah oleh kalian akan kematian. Itu akan kau rasakan rasa malu yang sebenar-benarnya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya kita manusia yang hidup di alam dunia ini, tidak ada yang akan bisa kekal abadi. Pasti ada akhir kehidupan kita semua dengan kematian. Bila kita sadar, bila kita ingat akan kematian kita semua, insya Allah rasa malu yang ada pada diri kita akan terpelihara, akan terjaga dengan mengingat akan kematian kita. Kita selalu berkata ingin hidup enak, tapi kita belum pernah berkata ingin mati enak. Maka oleh karena itu, marilah sama-sama kita tumbuh kembangkan kembali rasa malu yang ada dalam diri kita sekalian, dengan cara menguatkan dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya rasa malu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artian bahwa apabila iman kita makin tebal, makin tinggi, makin meningkat dan makin kuat mantap kepada Allah, maka rasa malu itu pun akan kuat, akan besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sanggup kiranya melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan segala apa yang telah dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya sama-sama kita tundukkan kepala, mengangkat kedua tangan kita untuk sama-sama bermohon meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan iman dan Islam untuk kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuh suburkan sifat malu dari diri kita sekalian, agar kita sanggup dan bisa menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala apa yang diharamkan oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan di dalam dunia dan keselamatan kita
hidup di alam akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqul qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.